Halo teman-teman Kamusku, untuk bahasan kali ini saya mau ngejelasin sedikit tentang types of questions in listening comprehension. Jadi sebelum nanti kita masuk ke masing-masing section pada listening untuk TOEFL ITP, kita aku kenalin beberapa pertanyaan yang muncul ya secara umum di bagian listening comprehension ini. Yang pertama, sorry. Topik ini yang paling umum, paling sering dipertanyakan oleh speakers pada conversation-nya. Contoh sampel question-nya itu, what is the talk about? What is the topic of this talk? Apa yang dibicarakan pada conversation yang diperdengarkan, atau apa yang dibicarakan oleh speaker dalam monolog atau speech-nya. Kedua, main idea. Main idea juga yang paling sering muncul, terutama pada bagian monolog, short monolog. Ini pun sering muncul di pertanyaan-pertanyaan reading ya. Contoh sampel pertanyaannya itu, what is the main idea of this talk? Ya, apa gagasan utama atau ide pokok dari speech itu atau monolog itu? Atau what are they talking about? Apa yang mereka bicarakan pada percakapannya yang diperdengarkan. Setelah itu ada detail information. Informasi detail terhadap percakapan atau speech yang diperdengarkan. Nah, biasanya yang ditanyakan itu meliputi who, siapa pembicaranya, atau siapa yang dibicarakan, atau what, apa yang dibicarakan, atau apa yang akan terjadi kemungkinan setelah conversation itu, atau where, di mana kemungkinan percakapan itu terjadi, dan when, kapan. Nah, kalau how ini jarang banget muncul, tapi bisa jadi kadang-kadang, tapi sangat sedikit gitu persentasenya yang muncul. Contoh sampel pertanyaannya itu, who is invited to the party? Siapa yang diundang ke pesta itu? Or where did it happen? Nah, di mana kejadiannya? Atau when was the virus invented? Kapan virus itu diciptakan? How could the miner obtain the location? Nah, how ini contoh pertanyaan dari bagaimana lokasi itu bisa ada. Yang terakhir, according to the passage, how was the voyage? Nah, berdasarkan passage, bagaimana holiday-nya gitu, bagaimana liburannya. Conclusion atau inference. Nah, pertanyaan seperti ini jawabannya itu tidak secara langsung disebutkan ya oleh speakers pada percakapan atau monolognya. Jadi ini secara tersirat gitu. Apa maksudnya? Misalnya, what can we infer from the talk? Apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan di atas itu? Secara tersirat, apa yang mereka bicarakan itu? Atau what is the conclusion of this meeting? Itu meeting ya, Mas, maksudnya. Apa kesimpulan dari pertemuan itu? Ya, next, implication. Ya, implication, what does the statement imply? Apa yang diimplikasikan dalam statement itu? Ya, sama, apa yang secara tersirat dimaksud dalam pernyataan di situ tersebut. Atau what does the woman imply? Apa yang wanita itu secara tersirat diungkapkan gitu. Jadi nggak secara langsung dalam dialognya atau dalam monolognya disebutkan. Next, suggestion atau advice. Nah, mempertanyakan tentang
Sugesti atau saran atau advice, nasihat. What does the woman suggest? Apa yang wanita itu sarankan? Atau what should the man do? Apa yang seharusnya dilakukan? Dan ada purpose, tujuan atau maksud. What is the purpose of the talk? Apa maksud dari pembicaraan itu? Apakah mendeskripsikan, apakah untuk mengajak audiensnya ataukah apa? Nah, biasanya purpose ini dipertanyakan pada tipe soal listening part C ya, yang bagian short talk atau monolog. Kalau di conversation ini jarang biasanya ditanyakan. Lalu title. What is the best title of the talk? Ya, yang ditanyakan adalah judul yang paling tepat, yang paling cocok gitu terhadap untuk monolog atau speech yang diperdengarkan. Nah, untuk menentukan title jangan lupa itu yang secara umum dibahas gitu. Yang memang dari awal pembicaraan sampai akhir itu dideskripsikan oleh pembicara. Jadi apa kira-kira yang paling cocok? Kemudian ada speaker's view, sudut pandang dari pembicara. Nah, kadang sudut pandang dari pembicara atau opini dari speakers itu juga ditanyakan. Contoh pertanyaannya misalnya narrator yang ngomong, what's the speaker's impression about the event? Apa yang apa kesan pembicara terhadap event itu, kegiatan itu, gitu. Atau what does the speakers feel about it? Apa yang dirasakan oleh pembicara tentang itu, gitu. Nah, ini pun biasanya tidak secara langsung ya disebutkan gitu dalam conversationnya, tapi kita memang sedikit perlu menyimpulkan apa kira-kira yang yang dimaksud gitu. Nah, audience atau orang yang diajak bicara ya, audiensnya siapa? Misalnya pada short talk atau a speech, who is the speech addressing to? Ya kalau misalnya speakersnya itu misalnya lecturer, terus dia lagi menerangkan sebuah materi, maka yang paling make sense audiensnya adalah students gitu. Atau whom is the speaker talk to? Ya, kalimat lainnya seperti itu. Okay, that's all.